Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari BKN terkait nasib tenaga honorer di tahun 2026, yaitu penjelasan BKN soal perubahan di akun SSCASN. Ada rekrutmen P3K honorer sangat berpeluang. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Penjelasan Badan Kepegawaian Negara atau BKN soal perubahan di akun SSCASN. Ada rekrutmen P3K honorer pun berpeluang. Wakil Kepala BKN yaitu Suharmin mengatakan, memang ada perubahan di portal SSCASN. Itu lantaran Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM membuka rekrutmen ASN P3K tingkat instansi. Sebenarnya itu formasi P3K 2025, tetapi baru dilaksanakan bulan ini, kata Wakabkn Suharmin kepada JPNN Minggu 11 Januari 2026. Dia menjelaskan bukan hanya Kementerian HAM yang membuka rekrutmen P3K tingkat instansi. Kementerian lainnya yang merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya juga membuka lowongan P3K karena butuh tenaga aparatur sipil negara atau ASN untuk mengisi formasinya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang merekrut tenaga non-ASN. Makanya kementerian baru merekrut P3K baru karena tidak perlu skala nasional, tetapi cukup tingkat instansi, terangnya. Waka Suharmin menegaskan rekrutmen tersebut terbuka untuk honorer dan pelamar umum. Berbeda dengan pengadaan P3K 2024 yang banyak afirmasinya. P3K 2025 tidak ada afirmasi bagi honorer. Itu karena rekrutmen P3K 2024 tujuannya untuk menuntaskan honorer. Rekrutmen selanjutnya penggunaan seleksi dengan memperhatikan standar kompetensi, passing grade, dan lainnya. Honorer bisa ikut seleksi ini, tetapi tidak ada afirmasi. Mereka harus bersaing dengan pelamar umum, ucapnya. Ditanya, apakah Pemda bisa merekrut P3K tingkat instansi? Wakabkn menegaskan untuk saat ini masih terbatas pada kementerian baru. Walaupun pengadaannya tingkat instansi, tetapi pejabat pembina kepegawaian atau PPK tetap harus mengajukan usulan kebutuhan ASN P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menpan RB Rini Widiantini. Setelah kebutuhan formasinya ditetapkan, instansi bisa memulai rekrutmen dimulai dari pengumuman lowongan hingga kelulusan nanti. Sebelumnya, akun SSCASN honorer yang tidak ikut P3K paruh waktu berubah. Dalam akun SSCASN itu tercantum konfirmasi kesediaan peserta untuk ikut pengadaan ASN P3K tingkat instansi. Sontak grup-grup honorer heboh. Mereka bertanya-tanya, apakah ini sinyal mereka akan diangkat menjadi ASN P3K? Kawan-kawan honorer yang tidak ikut P3K paruh waktu heboh setelah ada akun SSCASN yang berubah. Apakah ini bertanda mereka bisa direkrut P3K paruh waktu? Kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI Nurbaiti kepada JPNN Sabtu 10 Januari 2026. Bunda Nur, sapaan akrabnya, sangat berharap honorer yang belum terakomodasi dalam P3K paruh waktu bisa masuk dalam rekrutmen ASN P3K tingkat instansi ini. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan FHNK 2I Tendik Herlambang Susanto mengatakan, munculnya pengadaan ASN P3K tingkat instansi di portal SSCASN menjadi harapan besar honorer. Pengadaan ASN P3K Kementerian HAM bisa menjadi contoh bagi instansi lain, terutama pemerintah daerah, untuk melakukan hal sama. Ini agar P3K penuh waktu yang downgrade P3K paruh waktu dan sisa honorer bisa mendapatkan peningkatan status dan kesejahteraan. Mengingat hanya ada 2 pegawai ASN yang diakui, yaitu PNS dan P3K. Kementerian HAM sudah buka rekrutmen ASN P3K. Ini bertanda positif bagi kami yang P3K downgrade paruh waktu serta teman-teman honorer. Herlambang mengungkap, pihaknya selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah supaya meningkatkan kesejahteraan bisa terrealisasi. Setelah program pemerintah pusat 2025 dalam penyelesaian honorer melalui rekrutmen P3K nasional selesai, Herlambang berharap tahun ini menjadi program Pemda dan instansi untuk menuntaskan honorer yang tersisa. Jika rekrutmen P3K secara nasional tidak ada tahun ini, semoga tetap ada rekrutmen ASN P3K tingkat instansi dan meningkatkan kesejahteraan bagi teman-teman ASN P3K 2024. Dia juga berharap dengan dihapusnya honorer di akhir tahun 2025, pegawai non-ASN yang terkendala TMS atau tidak memenuhi syarat pada seleksinya masih bisa diberikan kesempatan bekerja dan terakomodasi dalam program pemerintah selanjutnya. Seperti misalnya dimasukkan dalam penyedia jasa layanan perorangan atau PJPLP supaya upah dan kesejahteraannya lebih baik daripada melalui pihak ketiga, pungkas Herlambang Susanto.
Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru terkait dengan perubahan akun SSCASN pada atau yang dimiliki oleh honorer yang tidak ikut dalam seleksi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.